Sahabat, di zaman Sultan Abdul Hamid kedua, salah satu raja terbaik yang pernah memerintah Turki, pernah terjadi sebuah kisah yang sangat menakjubkan tentang seorang pedagang yang terlilit hutang sampai 500 dinar. Pedagang ini pedagang yang soleh, tapi nasib belum berpihak pada dia. Dia bangkrut sampai punya hutang 500 dinar. 500 dinar, koin emas, bukan main-main, berapa ratus juta atau mungkin sampai hitungan miliar kalau dikurskan ke rupiah. Dan si pedagang ini gak punya satu peser pun untuk melunasi hutang-hutangnya. Bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Walhasil ketika jatuh tempo, orang-orang pada datang untuk menagih hutangnya, dia gak bisa bayar. Dan hal itulah yang menyebabkan banyak orang yang membenci dia, padahal dia orang baik. Hanya saja kalah sama nasib. Lalu dia tetap berusaha. Dia mencari hutangan untuk membayar hutang. Gali lubang, tutup lubang. Dan untungnya dia punya teman kaya raya, baik orangnya. Dia pergi ke temannya itu, minjem duit 500 dinar untuk melunasi hutang-hutangnya. Maka diberikan dengan perjanjian pembayaran hutang pada tanggal sekian. Ketika dia sudah mendapatkan 500 dinar, dia bayarkan satu persatu hutangnya lunas. Tapi dia punya hutang yang baru dengan satu temannya itu. Maka ketika sudah jatuh tempo, temannya ini datang menagih hutang. Mana hutangmu? Kau janji mau bayar sekarang. Lalu orang ini mengatakan, maaf, saya nggak punya uang. Saya tidak bisa menepati janji saya karena benar-benar kantong saya kering. Blas, sama sekali nggak punya uang. Loh, nggak bisa begitu dong. Kamu kan janji hari ini mau membayar. Orang ini bilang, iya saya memang janji hari ini saya mau membayar. Tapi bagaimana lagi, saya benar-benar nggak punya duit. Sepeser pun saya nggak punya. Akhirnya orang ini membawa sang pedagang ke hakim pengadilan. Di pengadilan, hakim meminta orang ini untuk membayar. Dikatakan, saya nggak punya uang untuk membayar. Kalau begitu, sesuai dengan aturan, kamu harus dipenjara sampai hutangmu ini lunas. Entah dilunasi oleh orang lain atau oleh dirimu sendiri. Karena dia memang salah, mengaku salah, dan dia mau bertanggung jawab. Maka dia mengatakan, baik, saya mau dipenjara. Tapi saya minta izin 1 hari saja. Saya mau pulang, saya mau kasih tahu istri saya bahwa saya mau dipenjara. Lalu hakim mengatakan, loh nggak bisa begitu. Nanti kalau saya izinkan kamu pulang, kamu kabur bagaimana? Enggak, saya nggak bakal kabur. Kata hakim, kalau kamu mau pulang, harus ada jaminan. Loh saya nggak punya apa-apa untuk saya jaminkan. Maka kamu nggak bisa pulang, kata hakim. Ya sudah, kalau begitu jaminan saya adalah Rasulullah. Hakim bingung. Maksud kamu? Ya, seandainya saya besok tidak balik lagi ke sini, maka kalian jadi saksi bahwa saya bukan lagi umatnya Rasulullah. Itu jaminan saya. Maka hakim, orang yang mengetahui kadar jaminan ini, dia pun memberikan kesempatan kepada orang ini untuk pulang. Maka pulanglah dia menemui istrinya. Bilang sama istrinya, dia sebentar lagi akan dipenjara karena tidak bisa melunasi hutang. Lalu istrinya bilang, loh, kok kamu bisa pulang padahal sudah divonis penjara? Dijawab, iya karena aku telah menjaminkan Rasulullah. Maksud kamu apa? Kalau aku besok tidak datang ke pengadilan, maka aku rela dicoret dari daftar umatnya Rasulullah. Lalu sang istri, yang untungnya dia adalah perempuan yang salihah, dia mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kau telah menjadikan Rasulullah sebagai jaminanmu, bagaimana kalau kita memperbanyak sholawat dari detik ini? Sang suami pun mengatakan, ayo kalau begitu. Lalu semenjak detik itu, mereka berdua, suami istri, terus memperbanyak sholawat. Tidak ada satu nafas yang terhembus dan yang tertarik kecuali ada sholawat yang terucap di situ. Terus baca sholawat sampai tengah malam, hingga mereka pun merasa capek dan mereka pun tertidur. Dalam tidurnya, pedagang ini bermimpi dia berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda kepadanya, besok sebelum kamu ke pengadilan, kamu pergi ke rumah Sultan Abdul Hamid. Kamu bilang padanya, aku kirim salam dan aku menyuruhnya untuk melunasi hutang-hutangmu. Jika dia meminta bukti bahwa pesan ini dariku, maka katakan padanya bahwa dia punya satu kebiasaan yang tidak pernah dia tinggal dan selalu dia lakukan dalam keadaan sepi menyendiri, tidak ada satu orang pun yang tahu. Dia selalu istiqamah membaca salawat kepadaku 1000 kali. Itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua, bahwa tadi malam dia ragu dengan jumlah bilangan salawat yang telah dia baca, apakah sudah 1000 atau belum. Dan sampai sekarang dia masih resah.
Maka katakan padanya, jumlahnya sudah genap 1000. Begitu orang ini bangun, dia merasa gembira karena telah berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi. Maka sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah, sebelum berangkat ke pengadilan, ke hakim, dia pergi ke rumahnya Sultan Abdul Hamid. Dia datang ke rumah Sultan Abdul Hamid setelah melalui berbagai penjagaan. Akhirnya dia ketemu dan disampaikanlah pesan Rasulullah itu. Wahai Sultan, kedatanganku ke sini adalah untuk menyampaikan salam dan pesan dari Rasulullah. Maka sang Sultan langsung memusatkan perhatian pada orang ini. Apa pesan Rasulullah? Kata Sultan Abdul Hamid, Rasulullah berpesan agar kamu membantuku membayar hutang-hutangku. Jumlahnya 500 dinar. Maka sang Sultan tidak langsung percaya. Bisa saja orang ini mengada-ada karena butuh duit atau pengen duit, maka dia mengatasnamakan Rasulullah. Sultan menanyakan, apa buktinya? Orang ini menjawab, aku punya 2 bukti yang diberitahukan oleh Rasulullah kepadaku, bahwa kamu setiap malam dalam keadaan sendiri, tidak ada orang yang tahu, selalu istiqomah membaca sholawat sebanyak 1000 kali. Dan bukti yang kedua, tadi malam kamu ragu dengan jumlah bilangan sholawatmu, apakah sudah 1000 atau belum. Dan kata Rasulullah, jumlahnya sudah 1000. Anda tidak usah khawatir, Anda masih tetap istiqomah dengan jumlah itu. Maka Sultan Abdul Hamid yang merasa selalu mengerjakan sholawat ini secara diam-diam sendirian, tidak ada orang tahu, tiba-tiba ada 1 orang yang tahu. Lalu dari mana dia mengetahui hal ini kalau bukan dari Rasulullah? Menangis Sultan Abdul Hamid mendapatkan salam dan pesan dari Rasulullah. Maka Sultan Abdul Hamid memerintahkan ajudannya untuk mengambil uang 500 dinar dari Baitul Mal. Baitul Mal itu tempat penyimpanan harta kaum muslimin, zakat-zakat mereka yang diambil dari orang-orang kaya, dikumpulkan dalam satu tempat, itu namanya Baitul Mal. Dan Baitul Mal ini difungsikan untuk kesejahteraan umat muslim. Maka diambil 500 dinar dari Baitul Mal, diberikan kepada orang ini untuk membayar hutangnya. Ini 500 dinar untuk membayar hutangmu. Maka orang ini senang bukan kepalang. Hari itu hutangnya akan segera lunas. Begitu orang ini mau pergi, ditahan sama Sultan Abdul Hamid. Tunggu dulu, aku belum selesai. Ada apa lagi tuan? Sebagai tanda terima kasihku karena kau telah menyampaikan salam dan pesan dari Rasulullah, ini untukmu. Diberikan dari kantong pribadinya Sultan Abdul Hamid uang sebanyak 2.500 dinar. Maka bertambah dan bertambah senang orang ini. Tidak hanya akan segera lunas hutangnya, dia mendapatkan bonus 2.500 dinar. Maka segeralah orang ini pergi ke tempat hakim, ke pengadilan. Begitu dia sampai ke pengadilan, ternyata hakim sudah lama menunggu dirinya. Dia sampai, hakim langsung menyambutnya dengan sambutan yang begitu hangat. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Dijabat tangannya, dicium kepala sampai kaki. Orang ini bingung. Ada apa ini hakim? Terima kasih, kata hakim. Terima kasih apa? Karena sebab dan berkat dirimu, tadi malam aku berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi. Dan Rasulullah mengatakan kepadaku, kau bantu orang itu, niscaya nanti di hari kiamat aku akan menjadi penolongmu. Maka karena aku sangat mencintai Rasulullah dan aku sangat mengharapkan pertolongan dari Rasulullah, ini 500 dinar untukmu, kau segera lunasi hutangmu. Maka orang ini yang tadinya ke hakim mau membayar hutang, mau menyelesaikan permasalahannya, tiba-tiba dapat bonus lagi 500 dinar, kaget bukan kepalang. Dia terima uang ini sambil setengah-setengah gak percaya, masa iya bener? Tapi bagaimana lagi, ini kenyataannya. Maka dia pun membawa uang 3.500 dinar untuk melunasi hutangnya yang cuma 500 dinar. Maka pergilah dia ke rumah sahabatnya. Ketika dia sudah hampir sampai, ternyata sahabatnya sudah menunggu di depan pintu rumahnya. Begitu sahabatnya ini melihat kedatangan dirinya, langsung lari, menyambutnya, memeluk, mencium dari atas sampai bawah. Terima kasih banyak. Ada apa ini? Gara-gara dirimu, sebab dirimu, tadi malam aku berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah berkata kepadaku, kau maafkan hutang orang ini, kau bebaskan hutang orang ini, maka kelak di hari kiamat aku akan menolongmu dan memberikan syafaat untukmu. Maka demi cintaku kepada Rasulullah dan demi mendapatkan pertolongan dan syafaat dari Rasulullah, hari ini saksikan wahai sahabatku, bahwa hutangmu yang 500 dinar itu aku anggap lunas. Masya Allah. Lalu orang ini langsung mengucapkan terima kasih. Setelah itu
Begitu dia mau pergi, sahabatnya mengatakan, "Tunggu dulu, aku belum selesai. Ada apa lagi?" "Sebagai tanda terima kasihku karena sebab dirimu, aku berjumpa dengan Rasulullah. Ini untukmu." Diberi 500 dinar lagi. Sahabat, orang yang dalam keadaan terjepit, pailit, bangkrutnya, hutang sampai 500 dinar, mau dipenjara karena tidak punya uang untuk membayar hutang. Dengan berkahnya solawat, dengan keajaiban solawat, Allah berikan pertolongan kepadanya. Tidak hanya hutangnya lunas, bahkan dia mendapatkan bonus 4.000 dinar. Maka sahabat, masihkah kita ragu untuk memperbanyak solawat? Bukankah Rasulullah SAW bersabda, atau kama qala Nabi, "Ana ghiyathu man yukthiru 'alayya minas shalah." Aku adalah penolong bagi orang-orang yang memperbanyak solawat kepadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka dengan video ini, like, share, and subscribe. Jangan biarkan kebaikan ini hanya berhenti pada kalian. Ajak yang lain juga ya, biar sama-sama masuk surga.